Tapi berbicara tentang COVID juga ya Pak ya, karena kan itu terkena dengan segala aspek lini masyarakat, tidak hanya perusahaan, pendidikan dan segala-galanya. Nah bagaimana nih Proxis bisa menciptakan seperti yang kata Bapak Notes tadi nih, ada menciptakan layanan digital tanpa tatap muka, itu bagaimana dan bisa menciptakannya tuh Pak Rudi? Ya, jadi syarat dari inovasi itu adalah entrepreneurship-nya harus kuat. Nah kebetulan proses entrepreneurship-nya sejak 2005, kita kan 2005 berdirinya ya, itu sudah mulai kita bangun kan. Jadi inovasinya itu nggak akan mudah menjangkau pasar, tidak akan mudah disambut baik kalau kita jiwa entrepreneurship-nya nggak ada. Dengan jiwa entrepreneurship kan kita lebih peduli biasanya. Iya, betul. Apa opportunity-nya, apa kebutuhan customer-nya, apa yang kita bisa tawarkan ya kan. Terus kita juga akan berpikir bagaimana caranya untuk memasarkannya, bagaimana mempromosikannya. Nah itu butuh entrepreneurship tadi. Nah jadi prosesnya dimulai dari situ dulu. Berpikir produk, berpikir entrepreneurship, habis itu baru kita bicara tinggal menjalankannya kan. Nah kalau masalah inovasinya itu ya itu udah istilahnya itu udah hal yang kedua lah. Karena yang penting entrepreneurship dulu. Nah kalau kemarin kita di zaman COVID itu kita ciptakan salah satu contohnya ya, waktu itu belajar tanpa tatap muka. Terus kemudian kita, tapi pakai ada sistemnya, kita ada IT-nya, ada Zoom-nya, ada WhatsApp-nya kan. Tapi itu kita langsung COVID itu bulan Maret, kita April Mei udah jalan. Oh, udah jalan. Udah jalan. Kadang-kadang orang terlalu lama tuh. Iya, Satu iya. tahun kemudian, keburu COVID-nya udah habis kan. Iya, betul-betul. Keburu perusahaannya juga udah turun. Kalau kata orang Minang, ala dingin gorengnya ya. Nah itu kecepatan itu penting. Nah itu kenapa butuh entrepreneurship? Karena kecepatan kan. Betul-betul. Nah terus contohnya lagi di zaman COVID itu kita ciptakan juga konsultasi benahi manajemen. Karena kan waktu COVID orang sebenarnya punya banyak waktu kan. Iya, betul-betul. Nah itu sebenarnya peluang untuk perusahaan untuk membenahi sebenarnya. Jadi kita bantu klien-klien itu membenahi prosesnya, membenahi strateginya segala macam, tapi nggak perlu tatap muka. Jadi nggak merasa jatuh juga ketika COVID berarti ini Pak? Alhamdulillah tidak. Ya kita turun sedikit, kita turun, tapi kita tidak ada PHK, kita nggak ada pengurangan gaji. Luar biasa, karena di saat perusahaan-perusahaan lain pada PHK, pada gulung tikar, tapi Proxis malah alhamdulillah naik ya Pak ya? Dari sekian puluh perusahaan kita tuh ada yang tumbuh di zaman Ada yang COVID. tumbuh di sana? Ada yang Luar tumbuh. biasa. Karena kalau memang mental pengusaha itu ada sesuatu yang dilihat, wah ini ada opportunity di sini. Ya itu entrepreneurship tuh. Biasa. Itu entrepreneurship. Ketika ada masalah, pasti ada opportunity dong. Betul. Kan kata orang masalah itu selalu dua sisi. Ada risikonya, tapi ada opportunity-nya juga. Kebanyakan orang terlalu banyak berfokus di masalahnya risikonya. Risikonya. Tapi tidak melihat opportunity-nya. Itu entrepreneurship. Itu yang sebenarnya harus ditanamkan juga ya bagi pengusaha-pengusaha. Tapi sejauh ini nih Pak Rudi nih dalam membangun 50 perusahaan dalam 10 tahun ya Pak ya. Ini apa nih tantangan terberat bagi seorang entrepreneurship nih Pak Rudi? Oh ya pasti tantangan tuh banyak ya. Kalau yang terberat itu apa ya? Oke. Yang terberat membangun entrepreneur itu adalah mindset. Mindset dan mentalitasnya ya. Mindset ya kadang-kadang biasanya mindsetnya udah terbiasa cari aman. Biasanya mindsetnya kalau ada problem ya udah tunggu dulu gitu kan. Kalau sekarang kalau dia harus merubah tuh mindsetnya tuh. Bagaimana caranya berani ngambil opportunity walaupun ada risikonya tadi kan. Terus mindsetnya kalau ada problem tidak boleh berhenti. Kata istilahnya tidak boleh berhenti di masalah. Ya kita harus cari cara lain. Jadi kalau pepatah Minang tuh kalau bidok tertumbuk batu harus cari kiri atau kanan gitu kan. Harus dicari. Nah itu mindset tuh penting. Nah mindset ini yang sulit, kadang-kadang udah terbiasa berhenti di masalah ini yang menjadi hambatan. Betul. Jadi terus kemudian kebiasaan cara kerja. Kalau entrepreneur tuh kerjanya 24 jam 7 hari seminggu, nggak ada pernah berhenti berpikir. Dia harus selalu berpikir gitu. Walaupun dia sambil di rumah, walaupun sambil ke mall gitu, dia harus tetap berpikir. Nah kadang-kadang kebiasaan itu belum muncul karena mindsetnya tuh masih kayak karyawan.
jam 8 sampai jam 5 urus kerajo, pulang itu nggak mikirin lagi kan. Sabtu Minggu nggak mau mikirin lagi kan gitu. Kan kalau karyawan biasanya gitu. Betul. Kalau entrepreneur nggak, dia harus benar-benar fokus dan harus selalu memikirkan. Nah, itu perlu dirubah tuh. Nah, terus apalagi contoh mindset yang sulit dirubah tuh. Ini apa? Mindset bahwa superhero. Ini penting banget nih. Kebanyakan orang berpikir jadi pebisnis atau entrepreneur tuh kita ini harus jadi superhero. Kita yang harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Itu salah banget. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena masalah itu banyak. Jadi makanya nggak ada Superman kan? Iya. Yang ada Supermi ya? Ya, ada Supermi. Karena Superman itu hanya kisah dongeng gitu. Iya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya berbisnis dengan berkolaborasi dengan banyak orang. Karyawan itu harus dijadikan partner. Mereka juga punya banyak ide, apalagi kalau kita mau inovasi itu pasti harus dari mereka kita minta masukan. Nah ini kadang-kadang yang sulit tuh, hambatannya di situ. Merasa bisa sendiri, semua dikerjakan seorang gitu kan, semua dikerjakan sendiri. Merasa superior gitu ya? Iya, merasa superior, merasa hebat sendiri, enggak. Kita harus cari partner yang bagus, yang hebat. Kita bangun sama-sama bisnis. Itu yang kita lakukan juga kan di Proxis. Betul. Karena nggak mungkin bisnis itu berjalan sendirian. Nggak mungkin. Pasti ada orang-orang di sampingnya ya. Nggak mungkin. Jadi kalau jangan percaya tuh kisah-kisah hero bisnis tuh, Steve Jobs atau Mark Zuckerberg atau Peter Thiel atau siapalah yang tokoh-tokoh dunia itu. Itu tuh hanya kisah-kisah. Sneak peek-nya istilahnya. Iya, kan kalau orang bikin kisah sukses kan selalu ada hero-nya kan. Iya, betul. Storytelling-nya kan gitu. Tapi di dunia nyata nggak begitu. Selalu ada orang di belakangnya yang bantu dia. Tapi kalau di media pasti diangkat hero-nya. Satu orangnya gitu kan. Jangan percaya itu. Betul. Hanya kisah-kisah dongeng, kisah-kisah di biografi aja. Betul. Karena kalau di film nggak mungkin ada peran utamanya ada dua, Nggak pasti mungkin, satu mungkin. ya. Jadi nggak mungkin. Tapi itu orang kadang-kadang suka, anak-anak muda kita kadang-kadang Underestimate juga jadinya ya. iya, Pak, ya? suka terlalu terpengaruh oleh kisah-kisah seperti itu. Coba pokoknya disadarin aja, nggak ada orang sukses bisa sendiri, nggak ada bisa bangun bisnis sendiri, nggak ada entrepreneur yang hero itu nggak ada. Semuanya tuh tim, udah.